Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat project Blink di handphone. Beri nama pada project, pilih ESP32 Devboard pada device, lalu klik Create. Setelah kita membuat project, Blink akan mengirimkan kode out melalui email. Kode out akan digunakan pada saat kita membuat program. Kita membutuhkan 4 button untuk mengatur 4 lampu. Karena relay yang digunakan adalah mode low trigger, maka diatur dari 1 menuju 0. Button 1 dibuat untuk mengatur relay 1 di port 12, lalu button yang digunakan adalah mode switch. Button 2 dibuat untuk mengatur relay 2 di port 13. Button 3 dibuat untuk mengatur relay 3 di port 14. Dan yang terakhir, button 4 dibuat untuk mengatur relay 4 di port 15. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan ESP32 dan laptop menggunakan kabel USB. Lalu membuat program untuk perangkat ini. Ini merupakan library Blink Wi-Fi untuk ESP32. Out di sini diisi dengan kode project yang dikirimkan oleh Blink melalui email. SSID diisi dengan nama Wi-Fi. Password diisi dengan kata sandi Wi-Fi. Lalu di void setup terdapat coding untuk sinkronisasi dengan Blink. Di void loop terdapat coding untuk mengaktifkan Blink. Setelah program selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah uploading ke ESP32. Setelah proses uploading selesai, hubungkan ESP32 dengan modul relay menggunakan kabel jumper. Menghubungkan V-in dari ESP32 dengan VCC dari relay. Di sini menggunakan kabel berwarna coklat, lalu ground dari ESP32 dengan ground dari relay. Di sini menggunakan kabel berwarna hitam. Lalu port 12 dengan port relay 1. Di sini menggunakan kabel berwarna hijau. Lalu port 13 dengan relay 2. Di sini menggunakan kabel berwarna kuning. Lalu port 14 dengan relay 3, di sini menggunakan kabel berwarna biru. Lalu port 15 dengan relay 4, di sini menggunakan kabel berwarna orange. Untuk pemasangan lampunya, 4 lampu disusun secara paralel. Satu kaki dari masing-masing lampu dihubungkan ke pinout common relay. Lalu satu kakinya lagi disambungkan ke salah satu sambungan steker. Sisa sambungan steker disambungkan ke pinout NO dari masing-masing relay. Ini adalah hasil dari rangkaian tersebut. Untuk mencoba apakah perangkat berhasil dijalankan, langkah pertama adalah mengaktifkan project di Blink, lalu menekan button yang telah dibuat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat aplikasi di Meet Inventor Web. Ini merupakan desain screen awal aplikasi. Dan ini merupakan desain menu utama. Untuk bloknya, ini merupakan blok dari menu utama, sedangkan ini merupakan blok dari screen awal. Setelah selesai membuat, pilih menu Build, lalu mendownload aplikasi menggunakan QR Code. Setelah itu, melakukan install aplikasi di handphone. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan ESP32 dan laptop menggunakan kabel USB. Lalu membuat program untuk perangkat ini. Ini merupakan library untuk DHT11, sedangkan ini merupakan library untuk Bluetooth. Di sini terdapat penempatan untuk modul DHT11 yaitu pada pin 13. Lalu pada void setup terdapat nama dari Bluetooth. Saat Bluetooth sudah tersambung, maka pada serial monitor terdapat tulisan seperti ini. Pada void loop terdapat coding untuk pembacaan nilai suhu. Nilai suhu akan ditampilkan pada serial monitor dan pada aplikasi
Meet Inventor. Setelah program selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uploading. Setelah proses uploading selesai, hubungkan ESP32 dengan modul DHT11. Hubungkan VIN dari ESP32 dengan kaki VCC dari DHT11. Di sini menggunakan kabel berwarna coklat. Lalu, port 13 dengan kaki keluaran dari DHT11. Di sini menggunakan kabel berwarna orange. Lalu ground dari ESP32 dengan ground dari DHT11. Di sini menggunakan kabel berwarna hitam. Selanjutnya, nyalakan Bluetooth di handphone dan melakukan konektivitas dengan perangkat Bluetooth ESP32. Setelah terhubung, buka aplikasi Meet Inventor yang sudah dibuat, lalu pilih perangkat Bluetooth. Suhu akan terbaca pada aplikasi. Ini adalah suhu yang terbaca pada serial monitor. Sedangkan ini adalah suhu yang terbaca pada aplikasi Meet Inventor.